Ini masih kosong-kosong semua. Ini kalau yang ngerekam siapa ini? Biasanya kalau Zoom meeting ini. Saya, Pak. Harusnya dari awal. Jadi diingat-ingat PK begitu mulai, boleh sebelum doa atau sudah langsung cepat-cepat direkam. Takutnya ada materi yang terlewatkan jadinya. Baik, Pak. Nanti kan ini bisa teman-teman kan di-upload ke YouTube, Pak. YouTube di-upload ke YouTube. Iya, Pak. Wah, saya terkenal di YouTube jadinya. Jadi YouTuber ya. Oke, kita lanjut tadi sampai mana lupa jadinya. Nah, ini kebetulan adalah program pengelolaan belanja negara. Program belanja negara ini kemudian terdiri dari beberapa kegiatan. Dalam satu kegiatan ada yang hanya punya satu RO, ada yang ada beberapa. Contohnya ini. Ya. Ini ada 2. Ini jumlahnya. Ini layanan. Nah, yang ini nanti akan digabung terakumulasi angkanya, bukan angkanya ini karena kan satuannya berbeda-beda, tidak bisa dijumlahkan. Angkanya jumlah menjadi anggaran untuk perumusan kebijakan administrasi pengeluaran pusat. Demikian juga yang lain. Nah, kita lihat di sini, ada yang angka dasar, ada inisiatif baru. Kalian sudah bisa bedakan kan yang angka dasar itu seperti apa, inisiatif baru seperti apa? Bedanya apa? Masih ingat nggak? Sebelum UTS kemarin. Perbedaan angka dasar dan inisiatif baru. Kalau angka dasar sudah terencanakan, kemarin kan sudah belajar pengguliran kan? Bahkan di UTS sudah keluar, di soal UTS ada juga. Nah, ini masuk angka dasar. Nah, untuk yang tugas kemarin, yang kalian sudah menyusun KAK, kemudian RAB, kemudian kertas kerja, kita masukkan di angka dasar dulu. Asumsi kita semuanya masuk angka dasar semua, bukan inisiatif baru. Ya. Kita asumsikan supaya lebih mudah. Oke, ini adalah sebentar, ada satu contoh. Nah, ini adalah contoh program yang hanya terdiri dari satu kegiatan, satu KRO, satu RO. Program kebijakan fiskal, sama programnya ini, indikatornya ini, kegiatannya formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Kemudian KRO-nya apa? Undang-undang. Ini realnya dihasilkan adalah undang APBN. Jadi ini untuk menampung kegiatan aktivitas-aktivitas dalam penyusunan RUU APBN. Oke, ini kertas kerja bagian kertas kerja RKA bagian A. Sekarang RKA bagian B. Kalau B itu lebih ditekankan pada alokasi anggarannya. Ini sama, masih program, ada sistem programnya, indikator kinerja programnya, kegiatannya ini, komunikasi, edukasi, dan standarisasi. Kemudian di sini KRO-nya apa? Di sini komunikasi publik, jumlahnya sekian. Kebetulan hanya satu di sini, jumlahnya sama, jadi coba ada yang lebih dari satu tidak supaya. Nah, ini dia. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran pusat dan daerah harusnya terpotong. Kita lihat di sini ada satu KRO, mantan evaluasi pelaporan, kemudian ada RO, rekomendasi hasil monef, kemudian ada RO ini, lapor lapsem, kemudian kebijakan penganggaran terkait program ekosistem JKN. Ada 3 RO. Komponen utamanya apa? Ini ada komponen utama. Kemudian yang kurang dari RKA ini apa? Di sini si penyusun hanya memasukkan semua ke komponen utama. Tidak ada yang masuk komponen pendukung. Saya belum lihat kertas kerjanya seperti apa. Seharusnya, idealnya ada komponen pendukung, ada komponen utama. Bisa terjadi 2 kemungkinan. Yang menyusun ini, mereka masukkan semua komponen utama, masuk pendukungnya. Ini caranya BK mungkin ya. Biar kelihatan, ini masukin ke utama semua. Dari perencanaan rapat persiapan masukin ke utama semua. Kemungkinan pertama ini. Ini contoh yang salah. Kemungkinan kedua, sudah dilakukan efisiensi. Persiapan evaluasi sudah tidak membutuhkan biaya lagi. Rapat dilakukan secara online, tidak butuh snack, tidak butuh
maka tidak lakukan perjalanan-perjalanan, kalau melakukan evaluasi pun cukup juga secara online, sehingga yang ada komponen utamanya saja. Yang mendukungnya sudah diefisiensikan. Semoga ini yang terjadi yang kedua. Nanti ketika kalian menyusun RKA ini, kalian sesuaikan dengan kertas kerja yang kalian susun kemarin. Kalau ada pendukungnya, masukkan komponen pendukungnya. Terus pertama ini. Yang kedua, usahakan ketika kita menyusun satuan output atau satuan RO, itu jangan menggunakan laporan. Kalau ini kebetulan laporan semester 1, memang namanya lapsem, laporan semester 1. Ini kebetulan betul seperti ini. Tapi saya ada beberapa yang laporan keuangan juga betul-betul laporan disusun. Ada beberapa aktivitas-aktivitas yang ada tidak ya di sini. Tidak ada. Yang satuan keluarannya itu laporan. Jadi misalnya mengadakan dinamika, bukan berapa orang pesertanya, tapi satu laporan. Laporan pelaksanaan dinamika. Itu adalah contoh yang tidak baik, penyusunan output yang tidak baik, yang RO yang tidak baik. Hanya activity saja, satu laporan, satu kegiatan itu, kalau bisa jangan dilakukan seperti itu. Kemudian tidak ada ya. Nah, ini juga agak ada yang aneh. Ini rekomendasi, ini 2 laporan. Ada inkonsistensi di sini ya. Oke, ini gambaran ininya, RKA-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, satu lagi sebentar. Ini yang biasanya tanyakan teman-teman juga. Nah, ini di sini kode-kode ini. Ini sudah tahu ya, SD itu sumber dana, CP cara penarikan, kemudian KP itu kantor pusat, kemudian ini kantor daerah, DKTP itu dekon TP. Dekon TP itu idealnya dengan adanya TKDD sudah tidak ada lagi, tapi pada kenyataannya masih ada. Nah, untuk nanti kalian latihan, cukup kalian masukkan KP saja, kantor pusat. Karena PKN stand kita anggap bagian dari kantor pusat. Jelas ya? Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Silakan. Nah, di situ kan ada garis putus-putus sama garis yang nggak putus-putus. Nah, itu tuh cuma buat memudahkan atau wajib kayak gitu ya, Pak? Kalau bilang wajib juga tidak. Kenapa ini kok garisnya double? Kenapa kok ini garisnya tipis? Gitu ya. Kenapa ini kok garisnya tebelan? Kenapa ini kok garisnya putus-putus? Ini kreasi dari si pembuatnya, penyusun formatnya. Karena ini kita menggunakan aplikasi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya, kan kita awal pertama ada monef penganggaran sebesar, kemudian akan disusun RE, resource envelope. Dari reverse envelope itu dikombinasikan dengan hasil monefnya, kemudian disusun namanya pagu indikatif. Itu siklus anggarannya ya. Dari pagu indikatif ini setelah KL dibagi, pagu indikatif per programnya seperti apa, kemudian setiap kementerian lembaga harus menyusun rencana kerjanya. Kemudian ini dibahas dalam forum namanya trilateral meeting antar kementerian lembaga, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA. Di sini tentukan programnya apa, indikator programnya apa, sasaran programnya apa, kegiatannya apa, kemudian indikatornya apa, sasarannya apa, KRO-nya apa, semua sampai RO-nya dibahas di situ semua. Ketemu, kesepakatan, hasil pembahasan ini akan dimasukkan ke dalam Krisna. Krisna ini aplikasi yang dipakai untuk penyusunan Renja, rencana kerja. Nanti Renja KL ini akan dikompilasi menjadi namanya RKP. Kemudian RKP ini dibawa ke DPR dalam pembicaraan pendahuluan di DPR. Ya kan, seperti itu kan prosesnya. Dengan KMPPKF, Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Dibahas hasilnya, kemudian dibawa pulang oleh pemerintah, kemudian dibuatlah namanya pagu anggaran. Ya kan? Kemudian, supaya ini tetap linknya tetap bagus, hasil pembenahan dari Krisna tadi yang kemudian kalau ada perubahan-perubahan penyesuaian dari DPR pada saat bicara pendahuluan ini diperbaiki dalam Krisna, database dari Krisna ini yang isinya adalah kurang lebih adalah posisi di sini.
itu diambil, dimasukkan ke aplikasi Sakti di modul perencanaan penganggaran. Nah, di sini inilah yang dipakai pada saat kita akan menyusun kertas kerja dan RKA. Jadi kalau realnya kalian menyusun tidak dengan Excel, tapi menggunakan aplikasi. Nah, ini sudah given semua pada saat kalian menyusun. Tapi ini adalah bukan given betul-betul 100% given, ini adalah hasil pembahasan kalian pada saat awal tadi. Proses di tera-tera meeting, kemudian sampai di bawah rencana pendahuluan ke DPR. Nah, soal garis-garisnya, ini untuk memudahkan membedakan, oh kalau garisnya tebal ini untuk membatasi bahwa di sini adalah level kegiatan, di sini KRO-nya, misalnya di sini RO-nya, untuk menggambarkan itu saja. Kalau garisnya 2 tebal, ini program, ini kreasi dari penyusun formatnya. Kalau kalian mau mudah, akan lebih bagus lagi supaya kalian mudah mengingatnya. Nanti pada saat kalian menggunakan Excel ya, garisnya disesuaikan saja supaya betul-betul mirip. Jadi ciplakannya betul-betul mirip meskipun kalian pakai Excel, tapi bentuknya betul-betul mirip dengan RKA hasil dari aplikasi. Itu ya, Rosalina. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? pertanyaan? Ya, silakan. Itu untuk kode-kodenya itu dibikin sendiri apa ada kebijakannya Pak? Yang kayak ada CC, ABA, kayak gitu. Untuk sementara kode ini silakan kalian kreasikan sendiri. Karena kalian kan masih manual ini. Jadi bikinnya belum mulai forum-forum yang tadi saya sampaikan, step-stepnya. Karena ini adalah kode-kode dari aplikasi ini. Silakan kalian kreasikan dulu sementara. Yang penting jangan sama semua, jangan aba dari awal sampai akhir, akhirnya bingung, tidak bisa membedakan. Setiap KRO punya kode sendiri-sendiri. Ini kan kode kegiatannya, ini kode KRO-nya, ini kode RO-nya. Silakan. Untuk latihan silakan kalian kreasikan sendiri. Ada lagi? Mau nanya Pak, itu sumber dananya nggak diisi ya Pak? Di sini tidak terlihat. Kan isi ini aja dulu. Oh, berarti nanti pas buat RKA-nya nggak usah diisi sumber dananya. Nggak usah diisi dulu. Tapi ya kalian tahu kan sumber dana apa sih, kalian sudah tahu kan? RM, kemudian PBLU, PNBP, atau PNP, PLN, HLN, dan sebagainya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti saya share ke BK ya. BK nanti tolong di-share ke teman-teman yang lain. Silakan BK atau Baywan buat breakout room-nya untuk fasilitas teman-teman berdiskusi berkelompok. Sudah saya buat breakout room-nya Pak. Teman-teman masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Bahkan nanti saya keliling ya. Baik Pak. Waktunya sama seperti minggu lalu kan Pak? Sekarang 11.5 berapa ini? 55 ya? Iya Pak. Ya, 12.55 berarti kita waktu 60 menit ya untuk diskusi. Baik Pak. Carmila bisa pindah sendiri nggak? Belum ada ininya. Belum ada notif. Belum ada. Aku pindahin kamu kelompok berapa, Mil? Kelompok 6. Oh, bentar. Iya, kelompok 6. Udah. Udah aku masukin. Kali lupa di unmute kali ya.
Oke, sorry Pak. Ada lanjut aja ya Pak ya. Di sini kami presentasikan Bisa agak diskusi kelompok kami. dibesarkan nggak kali? Itu angkanya jadi ini tidak terbaca. Oh iya. Nah, oke, untuk yang bagian A sendiri, ini kan ini mengacu pada KK yang sebelumnya itu. Jadi terkait programnya itu merupakan program pendidikan dan pelatihan aparatur negara. Di bidang sasaran programnya juga kami mengacu pada yaitu mengembalikan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Berikut juga indikator kinerja program juga kami mengacu pada KK. Nah, untuk total yang dibutuhkan angka dasarnya ini mengacu pada RBA BLU-nya. Total yaitu dibutuhkan 225.066 rupiah. Ini ada di sini Pak. Nah, di RBA BLU. Nah, kemudian untuk kegiatannya sendiri yaitu kegiatan berupa pelaksanaan wisuda. Nah, ini untuk kode 1738 yaitu wisudawan yang berkompetensi tinggi di bidang keuangan negara. Nah, indikator kinerja kegiatannya juga kami mengacu pada KK yang sebelumnya kami buat, yaitu untuk persentase lulusan pelatihan yang meningkat kinerjanya, terus persentase lulusan pelatihan yang meningkat kualitas perilaku kerjanya. Nah, berikut juga indikator outputnya sama, mengacu pada KK-nya. Nah, untuk target volume satuannya kita membuatnya 2.600 orang. Itu sesuai dengan jumlah mahasiswa yang kami perkirakan untuk wisuda itu. Nah, ini angka dasar juga sama mengacu pada RBA BLU. Nah, terus lanjut ke bagian B, ini kan kinerja anggarannya ya. Sebentar. Lanjut aja deh langsung yang programnya itu sama, program pendidikan dan pelatihan aparatur negara di bidang keuangan. Nah, ini angka dasarnya juga kami mengacu pada RBA BLU Pak. Cuma nanti di bagian B ini akan lebih terperinci lagi. Langsung aja yang di bagian terperincinya itu di acara kegiatannya kan acara wisuda mahasiswa program studi diploma 3 keuangan PKN STAN. Lokasinya di Kota Tangerang. Nah, kami outputnya itu wisudawan yang berkompetensi tinggi di bidang keuangan negara. Nah, untuk perinciannya, yaitu jumlah komponen utamanya itu terdiri dari pelaksanaan wisuda, itu jumlahnya 55.404. Ini diambil dari RBA BLU juga di sini, pelaksanaan wisuda. Kemudian untuk jumlah komponen penunjangnya kami ada dua, yaitu perencanaan wisuda dan evaluasi wisuda. Nah, untuk perencanaan wisuda itu jumlahnya 156.384. Nah, evaluasi wisudanya 13.278. Nah, ini juga mengacu pada RBA BLU. Nah, kemudian untuk total sumber dana yang kami gunakan itu dari PNP atau penerimaan bukan pajak. Totalnya secara keseluruhan itu yang tadi 225.066.000. Nah, untuk keterangannya ini kami mengikuti instruksi Bapak yaitu kantor pusat, karena PKN STAN itu sudah termasuk kantor pusat. Sekian sih Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada, saya duluan. Silakan. Siapa tadi? Silakan. Andi, Pak. Itu yang jumlah komponen utama kan pelaksanaan wisuda, terus jumlah komponen penunjangnya perencanaan wisuda dan evaluasi wisuda. Nah, kenapa kok yang perencanaan wisuda sama evaluasi wisuda itu termasuk komponen penunjang? Saya kira itu komponen utama. Terima kasih. Silakan jawab, Gali.
Izin menjawab ya, Pak. Gali atau aku? Ya udah Tia aja, tadi lupa unmute. Oh iya. Jadi komponen utamanya itu memang pelaksanaan dari wisudanya. Nah, untuk untuk melaksanakan wisuda tersebut harus memiliki komponen-komponen penunjangannya, yaitu kita harus merencanakan wisudanya, dan setelah wisudanya selesai itu kita harus melakukan evaluasi wisuda gitu. Jadi komponen utamanya itu sebenarnya tuh pelaksanaan wisudanya gitu. Gali, mungkin ada yang mau ditambahin? Iya sama, setuju sama Tia sih. Kurang lebih itu apakah menjawab Fandi? Bukannya itu suatu runtutan ya, dari rencana, pelaksanaan, sampai evaluasi. Oke, saya ikut komentar ya, supaya tidak jadi debat kusir. Sekarang tadi siapa yang bertanya? Andi, Pak. Adi. Fandi, Pak. Fandi. Oh, Fandi. Saya tidak muncul, jadi agak. Oh, Fandi. Sorry. Iya, Pak. Nah, Fandi. Kalau menurut Fandi, ya dimaksud komponen pendukung atau komponen penunjang itu apa? Komponen utama itu apa? Kalau menurut saya, Pak, ya, komponen pendukung itu kalau dia nggak ada, itu nggak bisa berjalan. Itu kalau komponen utama. Iya, itu komponen utama. Kalau komponen pendukung, walaupun itu nggak ada, acara itu tetap bisa jalan. Makasih. Tetap bisa jalan. Nah, kemudian tadi yang disampaikan Fandi, tanyakan kepada siapa? Galih. Ini kelompok berapa ya, Galih ya? Iya Pak, kelompok 4. Kelompok 4 ya. Tadi kan Fandi menanyakan, itu kan bukan satu rangkaian. Betul, satu rangkaian. Jadi ada dua hal yang berbeda. Satu hal mengenai suatu rangkaian, apakah itu satu rangkaian? Karena tidak satu rangkaian, tentunya tidak mungkin dialokasikan biayanya. Ini kan tadi mengenai wisuda ya. Kayak misalnya, Fandi, ada perencanaan, kemudian pelaksanaan wisuda, terus melakukan evaluasi, ternyata di belakangnya ada dinamika. Jadi bukan hanya Fandi semua ya. Kira-kira tepat tidak kalau dialokasikan anggarannya di RKA untuk wisudawan ini? Kenapa tidak tepatnya? Pertama, tidak mendukung ketercapaian output. Apakah ada hubungan dinamika dengan wisuda? Kedua, itu bukan suatu rangkaian. Itu kalau bisa dibilang itu sempalan, disisipkan di situ. Jadi ketika kita membedakan apakah ini suatu penunjang, pendukung, atau utama, bukan apakah itu satu rangkaian atau tidak. Tetapi suatu anggaran, suatu activity harus bisa dialokasikan kalau itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Jelas ya? Ini maksud di sini. Ada persiapan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi, ujungnya ada dinamika atau ujungnya jalan-jalan ke puncak. Apa hubungannya dengan wisuda? Kan nggak ada hubungannya. Bukan merupakan satu rangkaian. Tadi Fandi sudah menjelaskan, yang membedakan utama dengan pendukung itu adalah kalau utama itu mau tidak mau harus ada. Iya, Pak. Kalau tidak ada wisuda, ya pelaksanaan wisudanya tidak jalan. Ya kan? Nggak ada pakai rapat persiapan, bisa tidak wisudanya? Bisa, tapi secara online mungkin. Mungkin koordinasinya agak sulit, tapi tetap itu bisa jalan juga. Tetapi itu tetap ada, dan ini untuk menunjang terselenggaranya wisuda itu.
Oleh karena itulah tadi oleh kelompok 4, yang pelaksananya itu masuk ke utama, kemudian yang persiapan, perencanaan atau evaluasi itu masuk ke pendukung atau penunjang. Jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 4? Oke, kalau tidak, boleh di-share lagi. Oh, tadi gambarnya hilang. Ke bagian A dulu. Oke, baik Pak. Oke, ini programnya. Kemudian indikator program, sasaran programnya sudah ada, kegiatannya sudah ada. Nah, stop, bentar. Nah, yang ini 178.502 ini apanya? Yang 178.502 ini apanya ini? Itu outputnya Pak, acara wisuda Pak. Maksudnya kegiatannya. Bukan kegiatannya pengembangan SDM itu? Ya, sebenarnya kami juga bingung Pak antara penentuan input kodenya ini Pak, gimana Pak? Cuman kalau kegiatannya ini emang kegiatan pengembangan itu kan kami mengacu pada KK-nya seperti itu. Nah, yang untuk 1.38502 ini acaranya itu Pak, acara wisudanya. Jadi kalau kita lihat struktur, coba dilihat lagi ya. Ini karena waktu kita sudah hampir habis. Dilihat strukturnya itu, untuk bagian A itu program, dan sasaran indikator, kegiatan, sasaran indikatornya berhenti sampai di KRO. Oh, ini bagian B ya? Bagian A, jangan. Bagian A dulu. Oh iya. Pantas saya bingung, sampai detail terlalu. Oke, sasaran program, kegiatannya ini ya. Wisudawan yang berkompetensi tinggi di bidang keuangan negara. Ini kelihatannya bukan kegiatannya nih ya, tadi. Oh iya Pak, itu outputnya Pak. Nah, ini RO-nya. Nanti tolong perbaiki ya. Kemudian nanti dibuatkan KRO-nya apa? Jadi karena memang di kertas kerja kemarin yang kalian buat ini belum terlihat adanya KRO-nya, kalian harus membuat di atasnya lagi KRO-nya. KRO itu yang untuk RO jenis yang sifatnya lebih general. RO-nya apa? Wisudawan. Kemudian kalian buat satu, RO-nya terserah apa, karena ini sifatnya memang masih kita hanya belajar, tapi dibuat yang lebih umum lagi, yang bisa dipergunakan oleh unit-unit kerja yang lain. Jelas ya? Jelas Pak. Sekarang pindah ke yang bagian B. Ya, sudah Pak. Oke, programnya sudah tadi ya. Kemudian ini nanti kode programnya disesuaikan dengan yang kemarin sudah dibuat di KAK ya, bangun kertas kerja ya. Iya Pak. Iya Pak. Kalau kode program biasanya menggunakan angka semua. Kegiatan sudah, kemudian KRO-nya. Ini KRO-nya acara wisuda, mungkin KRO-nya bisa diperbaiki lagi. Itu jadi bukan suatu activity, tapi suatu keluaran yang sifatnya lebih general. Kemudian RO-nya tadi wisudawan berkompetensi tinggi. Kemudian jumlah komponen utamanya, oke tadi pelaksanaan sudah. Komponen penunjangnya ada 2. Perencanaan evaluasi, oke. Ya. Oke, sudah ya Pak. Tinggal perbaiki lagi ya sedikit ya. Karena waktu kita sudah habis. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa tanyakan saya atau bisa digabungkan oleh Rebecca, staf PJ. Nah, untuk yang kelompok 1, 2, ini kelompok 4 ya? Iya Pak. Iya Pak. Kelompok 1, 2, 3, 5, 6, 7. Silakan kalian buat videonya nanti ya. Untuk yang kelompok 4 tidak bikin, nggak apa-apa. Kecuali kalau nanti temannya minta dibuatkan untuk diupload di YouTube, sih ya dibuatkan aja ya. Nanti polanya sama seperti yang minggu lalu. Silakan dibuat videonya, video presentasinya, dan juga filenya tentunya.
Kalau takut dicontek, boleh di-convert ke PDF dulu, di-upload juga, sama di Google Drive atau di mana. Kemudian sama seperti yang lalu, setiap kelompok wajib mengajukan pertanyaan, minimal 1 pertanyaan kepada kelompok yang lain. Nanti dijawab juga oleh kelompok tersebut setiap pertanyaan atau masukan-masukan yang masuk, kemudian silakan diperbaiki. Total semua selesai, sudah ada masukan sebenarnya, saya tunggu hari Minggu. Nanti BK silakan diatur kapan teman-teman harus menyelesaikan videonya, kapan batas akhir teman-teman harus mengajukan pertanyaan, kapan harus ada pertanyaannya. Jadi sampai saya sudah bersih, sudah ada videonya, kemudian file apanya, RKA-nya, pertanyaan-pertanyaan, dan jawaban-jawabannya. Oke. Pak Iwan, silakan ditutup dulu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih